jangan lupakan sosok Eman. Eman ya? Iya. Wah. Karena kita juga punya keys to victory. Untuk Onyx punish Bigetron rookie yaitu Shogun nih. Prof. Ya, dan jangan lupa ya untuk kebiasaan dari Nanael juga nih. Jangan sampai ke bawah nih ke Bigetron karena nanti bakal dipunish. Kalau misalkan kebiasaan dari overextendnya juga bisa di-show di depan Onyx. Dan udah pasti untuk Onyx main disiplin. Template dari Onyx adalah jarang blunder, tapi sekalinya blunder berarti ada something yang terjadi dari Onyx, entah miscom atau bahkan mungkin dari misdecision. Yap. Tapi kalau ngelihat dari performanya kemarin ya, karena kan di hari ini Onyx doang nih yang udah main kemarin kan. Pelatih, Cok. Ada sedikit lah benchmarknya, tapi untuk Bigetron by Vitality menangin matchup Assassin. Enable Eman, ini wajib banget sih menurut gue. Jadi untuk Shogun, dia memiliki tugas yang cukup berat karena harusnya enable Eman. Atau jangan-jangan ini bakal menjadi sebuah job desk untuk Nanael juga. Karena sebenarnya kita tahu walaupun mungkin menangin adu matchup Assassin ini adalah sebuah salah satu key to victory juga. Tapi menurutku kenapa nggak ada dengan tank jungle juga seperti yang tadi Ranger Mas mention di awal. Dan jangan terbawa tempo dari trio mid Onyx karena ini mau gimana pun kita berbicara best trio. Ya kita pasti bakal kembali lagi ke Onyx ngobrolinnya. Yep. Dan sekarang juga kan yang main Savero nih. Savero. Iya, kembali lagi mungkin ya secara adaptasinya nggak terlalu banyak kan. Dan walaupun memang kemarin kita ngeliat juga Scalar ya menang-menang aja juga. Iya. Savero. Line up-nya Onyx ini ya bisa line up triple S ya. Apa tuh? Jangan misalkan kayak Skylar. Skylar atau Sun Savero. Bentuknya junglernya kan Kairi. Kalau Sairi triple S baru. Kalau si Boy, Si Boy, wah roamernya iya bisa juga. Sutpi nggak bisa Sutpi. Ya, Sutpi. Sutpi. Ya itu dia, maksudnya ya ini roster dari awal kita udah ngeliat kan ada beberapa quotes juga yang bilang kayak don't change the winning team, jangan ganti tim yang menang. Ya emang nggak diganti sama Onyx tim yang menangnya, tapi nambahin Skylar aja. iya dan ya itu Dan ya, wow, Skylar gitu kan Iya. ya, geda gitu ya. iya itu dia. Kalau kecil, Skylar. Bener. Tapi jangan lupakan juga ini menjadi ajang pembuktian kembali ya untuk Finn. Iya. Kan dia udah punya pengalaman lah seenggaknya kemarin jam terbang yang diberikan juga. Racikan baru nih untuk Bigetron by Vitality dengan nama baru juga. Berarti tantangan baru untuk di season ini. Karena dengan masuknya Nanael juga kan berarti ada ekspektasi-ekspektasi nih yang ya diemban. Karena kan kalau kita lihat Nanael wah udah singgah sana nih kemana-mana nih. Singgah-singgah ke tim-tim yang lain. Yang bahkan juga performance-nya oke banget malah. Iya, Ngebantu betul. juga ngebawa G waktu itu ke M5 kan. Itu mungkin menjadi salah satu ini ya, catatan. Oke. Catatan untuk Nile sendiri kayak dia punya history yang cukup baik untuk dari performance kita ngomongin. Dia punya catatan membawa tim-tim menjadi Let's go, drop. dimanapun itu. Ya dimanapun. Jadi menyeramkan. Walaupun memang kadang memang belum menjadi hasilnya maksimal. Tapi balik lagi, dengan adanya Nile, ini akan menjadi satu acuan. Untuk Onyx juga akan berpikir ulang bukan hanya tentang hero Eman. Tapi juga bisa jadi hero Nile. Ya ditambah lagi ya jangan lupa ada harga, ada kualitas. Betul. Yang kita tahu juga ini merupakan sebuah rahasia umum bahwa harga Nile sangat-sangat Berapa, wow. Be? Hah? 3 digit, 4 digit? Mungkin Koet yang bisa menjawab itu. Fantastis ya. Fantastis. Oke. Fantastis. Oke. Rata-rata yang ngomong fantastis, mostly 4 digit semua dari dulu. Ya, dari dulu. Oke. Kita nggak bilang sekarang ya. Apalagi jungler. Baik, tapi kalau kita lihat langsung ke draft ban and pick-nya ya, sudah ada Cici Joy yang di-ban oleh sisi dari Bigetron, lalu ada Onyx juga yang menutup karena One beserta Yisun Shin, karena kayaknya One masih 100% ban rate di hari ini juga, dan langsung Arlot loh yang ditutup. Ya, Kalea dibuka juga untuk saat ini. Alea, Zuxin, Kimi, Sungsing. Farsha. Bucks ya. Kalau Baxia aku mungkin masih ini ya, Be. Tapi lebih ke arah masih banyak juga. Dan ini yang ketika kita melihat di satu tim punya hero pool yang cukup banyak. Jadi targetnya nggak harus yang Eman kan? Dan fleksibel juga kan jadinya kan. Kayak buat sekarang kayak Yishin Shin, One. Dan besar kemungkinan kayak kita bakal melihat adu Moskov dan Granger juga bisa di game ini. Karena masih terlalu banyak yang open dari segi drafting phase-nya. Oke. Tapi last pick di fase yang pertama Selena langsung menjadi target karena kita pernah ngeliat di international turnamen pada saat itu Selenanya Moreno. Pancelot. Wangi banget. Ayo Ken Emang Hammer, ngeri. Cek. Power. Gila Itu nggak sih. bisa dibohongin.
Selena Moreno itu emang ngeri. Tapi apakah ini worth untuk langsung di-ban di fase pertama, Prof, dari Onyx? Ya mumpung game pertama dari best of 3, Oke. kenapa tidak dicoba? Atau enggak ini mungkin data scrim yang valid. Data scrim yang valid dibandingkan kita tahu Parsia yang mengerikan, tapi lebih ke arah Selena yang lebih menghantam. Nah, ngomongin ke arah Parsia, kembali lagi seperti di match sebelum ini, Parsia masih menjadi tanda tanya besar untuk posisi yang apa. Ya, masih sangat super flex ya. Dari 3 role yang bisa dia pegang juga. Tapi langsung dijawab dengan ada Povius bersama dengan Lancelot. Ngasih trade aja nih, pilih mau Chusin atau Farsa untuk Moreno. Kalau misalkan kita bicara tentang adanya 2 hero yang sangat-sangat meta banget ya di mid lane untuk saat ini, Prof. Ya, tapi dengan mendinai Povius di waktu yang bersamaan ya, ini ngebuka potensi banget biar Lancelot Shogun, on point dan Shogun. maksimal. Karena aku merasanya untuk melihat dari line up yang ada Lancelotnya, emang alangkah baiknya untuk Onyx ini bermain yang lebih safe untuk nge-enable sekaligus untuk Kairi-nya. Oke, tapi kembali ya ditawarkan. Ya, Kairi ya, menarik ya. Dan ini kita tadi sempat tanya, dan tapi kalau ngomongin ke arah Hylos, Ya, ini mungkin Bukan sudah ya, makin lebih mengkerucut. Bisa membuahkan Baxia sebagai jungler. Tapi bukan menutup kemungkinan Shogunnya main di EXP dengan Hylos. ya. Masih Among the possible ya. plains exists Tapi the if ternyata itu dia. which I was Satu made for. counter Kimi juga yang mungkin bisa dikatakan di lane untuk menangin ke arah range-nya juga, bisa poke sambil ditinggalin. Bermain dengan jarak ya. Ya, Lebih ke arah predicted. Tapi kalau kayak gini kayaknya mungkin ya sudut pandang aku ya. Ini kayaknya sudut pandang aku, Prof. Bisa ubah Baxianya as a jungler, roamer Hylos. What's Kalau your aku, command? Ya aku juga merasa Hylos kayaknya di roamer nggak ada masalah di sini. ya soalnya mereka ini sebenarnya Hylos predicted untuk if-nya dari Sans gak sih? yep. Dan, Salah satu penyelamatan dan kayak Hylos EXP kan kita udah jarang banget lihat ya. jarang banget. Yang biasanya kalau kita ngeliat EXP sekarang tuh yang bisa clear cepat, rotasi cepat juga. Dan ya, makanya kita udah jarang banget ngeliat Damage. Hylos di EXP. Biasanya ada damage, Ada damage. menang ya. laning. Hylos menang clear lane. Belum tentu menang Belum laning. tentu menang laning. Iya. Clear lane iya. menang. Clear Benar, lane benar, cepet. benar. Clear lane cepat. Ya kalau ngomongin clear lane ya Hilda aja taruh sekaligus. Tapi Onyx cepet juga juga. lagi lumayan overthinking nih, Prof. Kayak langsung ban ke arah Fanny. Ya mereka juga masih meraba nih mau kemana Baxianya. Show. Karena kalau Lancelotnya nanti di outplay dengan menggunakan laning yang jauh, itu pasti bakal ngerepotin buat Lancelotnya. Karena dia di satu sisi harus kendaliin Lordnya biar nggak bisa di take over sama Bigetron. Ya. Di satu sisi lainnya Onyx juga kalau misalkan emang harus ada hero laning jauh, ya mereka ban sendiri anyway. Moskovnya, aku kira mereka bakal ambil di sini Moskovnya. Moskovnya mereka ambil atau Profesor mereka lebih bermain ke arah hero yang bisa ngancurin tanker-tanker sekeras ini dari early. Kari. Bisa jadi Itu Kari. juga kan masuk radar ke hero-nya Savero kan. Betul, bisa jadi Sangat Kari. ya. Dan tapi Harit dulu yang langsung ditutup oleh Bigetron by Vitality. Bisa buka gold lane-nya Bisa buka gold lane-nya. atau mau roamernya dulu. Soalnya kayak Badang masih ada. Kalau gua lebih- kan lebih- Badang, Kalea juga ada. Oh Gue iya. lebih setuju ke arah ini gak sih, goldnya dulu. Oke. Ini memang akan kebuka gameplaynya. Tapi ini udah cukup nih, 2 gameplay ini menahan. Tapi yang menuju ke arah ROM-nya terlebih dahulu. Mereka tetap menyimpan. Mereka tidak mau melepaskan gold lane yang mungkin akan mengadu dengan apa yang digunakan oleh Eman. Dan Ya. bahkan kalau kita anggap Swift, Eman pakai Gatot Kimi, apakah Kaca. masih possible? Full. Kalau kita ngeliat referensinya sih pernah ya Eman pakai Kimi di gold lane. Cuman kayak ngeliat Kimi sekarang udah jarang di gold kayaknya Kurang possible ya. kurang possible Ditambah ya. lagi ada Agatot, Iya, ada ada Eve. Eve. Iya, ya, kayaknya kurang connect juga sih. Kalau Gatot Eve-nya emang udah combo anyway. Oke. Kayak buka kotak, real world manipulation, EUG follow up, itu udah jadi classical combo. Tapi buat ngomongin Kimi di gold lane-nya, kayaknya malah bakal di targeting gak sih sama Eve dan Gatotnya juga? Yap. Tapi momen of truth ya. Bersama dengan adanya Bruno dan Matilda. Oh, Berarti kita akan melihat Nanail dengan Baxia. Matilda Baxia anjing. Kalau kayak gini juga sebenarnya Beatrix bisa menjadi sebuah pilihan untuk Onyx. Tapi yang beratnya ini dive in sama
space dari jarak Eman dengan Bruno itu berat banget sih kalau menurut gua. Kalau gitu kenapa nggak Granger aja ya? Kayak main poknya jadi total gitu. Main pok sama siapa? Sama sekarang? Yves dengan adanya Glowing One dan juga Wishing Lantern. Oke. Karena nanti di momen late game, teman-teman dari Bigetron by Vitality yang harus membuat setup terlebih dahulu. Karena mereka main 5 atau cari gold lane yang benar-benar power dengan split push kayak Cloud. Yep, tapi ternyata masih dengan Granger ya. Oke, mereka akan bermain dengan pok ya. Ya. Alright. Gimana kalau menurut dari sudut pandang Aul dengan draft kali ini? Ini dua-duanya masalah bagus. Ya, Tapi pasti ada condong ke arah BT. mana. tapi aku TR condong aing ke mah. Onyx sih karena Bigetron terlalu ngandelin damage per second dan single target. Matilda Oke, Baxia kalau go. Profesor Cok. KB. Ya, aku merasa balik lagi ini Granger Yves harusnya mereka bakal menangin poke damage. Selama nantinya mereka benar-benar tidak main all in ya, mainnya benar-benar pelan, kiting, ini bakal jadi gamenya Onyx. Oke, kita bakal melihat early game apakah dimiliki oleh Nile sebagai the build jungler dari Bigetron by Vitality atau Onyx sang raja langit akan menghantam Nile dan kawan-kawan. So, EPL Arena mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Let's go. Dan melihat juga sebenarnya yang dikhawatirkan adalah tidak ada stopper pasti juga untuk Lancelot. Karena bermain karena Matilda memang mencoba untuk tim jangka panjang. Langsung mau ngepres main anjing si KC. Sans mah. Tapi ternyata high loss EXP nih untuk saat ini, Pro. Shogun. Itu udah jarang banget ya. Balik lagi ya, karena butuh badan juga ya. Basya sendirian juga kayaknya nggak bakal kuat kalau misalkan bareng sama Matilda. Jadi hanya bermodalkan dengan 2 damage dealer pasti dari Bigetron, yaitu adalah Kimi dan juga Bruno. Terutama untuk Bruno di early game. Karena sebenarnya kita tahu ya, Mau ditabrak? Tabrak langsung. Oh, mau ditabrak? Lihat di depan sana, Kiboy bakal revitalize setelah di pop up retribution. Ada Memang red bisa page. kita Oh, bilang, kali ini mau tidak mau kan Kairi itu harus red page mengamankan mah. posisi dari level Wanderer. Ini agar dia bisa lebih untung dibandingkan Baxia jadi secara level. Ya, dan Satellite Emblem-nya juga bersama dengan ada Master Assassin bersama dengan Fatal untuk Bruno-nya Eman nih, Bro. Lah, ini lainnya. Ya, basic aman Kimi, Evan Pro. juga biar mananya bener-bener ketahan. Oh, Oh my god, Kai. dari Kairi. Gelo. Permainan dengan puncher yang dimiliki dari Kairi. Dan bahkan kita lihat guiding win-nya tadi. Mungkin kalau Moreno belum pencet guiding win-nya, mungkin dia belum ada first blood di sini. oke. Tapi itu dia, tanpa adanya sisi pasti untuk bisa menghentikan laju dari Kairi yang ya leluasa Seperti banget biasa, untuk Eman puncher. dengan First blood tidak sangat-sangat memakai nge-push skill goals dari skinnya, Onyx bro. saat ini dan Nile Nggak dapat. Oh, Nile gak dapat retribution bakal dikeluarkan. Oh. Ada di level 4. Nile! No bolanya. way! Nile termakan oleh Kairi. Kairi telah melahap 2 kali secara berturut-turut. Wah, Jujur, ini bukan hal yang baik ketika berhadapan dengan Lancelot di early game. iya maksudnya Nile sendirian juga, gak ada backupan dari Finn dan agak harus diredam gak sih ini untuk Bigetron-nya? Iya, ini Mr. Consistent strikes again. Karena Kairi sudah mendekati level yang kelima. Ini harusnya free turtle juga untuk teman-teman dari Onyx. Ya walaupun Shogun di level 4 ya. Alright, lihat di depan sana. Para pasukan dari tim Bigetron. BTR by Vitality, mereka tidak akan tinggal diam. Mencoba untuk melakukan sedikit fight, tapi namun Kaki Boy sudah berada di level 4 kau. Boy Dan ngaco. di depan sana para pasukan dari tim Onyx. Mereka terperangkap, mereka Bukti. termainkan di dalam Elo. zona. Dia luar dari Malaysia. Membuat para pasukan dari tim Onyx. Kali ini sepuluh ke belakang karena dia masih cukup besar. Dan satu hal yang paling mahal dari tim Bigetron by Vitality, yaitu dari guiding win-nya. Lihat absorb damage yang terlalu banyak, Profesor. Ya belum ada live band juga ya untuk sejauh ini berarti. Masih terlalu early ya buat Suns mendapatkan glowing one-nya juga. Mungkin butuh beberapa, minimal 3 menit buat dari sekarang. Ya. Tapi dengan team fight barusan yang dimana buying time-nya lumayan berhasil sudah dari Bigetron. Ya, Mereka mendapatkan turtle dengan gratis. All Jujur, in. kali ini Ul rugi di tangan dari Onyx, walaupun dia dengan kondisi 3-0. Kenapa? Karena pressure-nya terlepas. Dan udah punya nafas lagi untuk Bigetron, Langsung walaupun sekali ya. hanya satu turtle ya. Yap. Tapi ini dia Clash of Eras antara Youngblood dan juga veteran kedua belah jungler yang kita lihat. Secara data soalnya juga Kairi pastinya dari segi match main lebih banyak ya. Dan unique hero-nya sih yang menarik ya di sini. Dimana dengan fleksibilitas yang dibawakan karena Lancelot juga build-nya sekarang bener-bener hybrid. Dia bisa build kayak endless, terus brute force. Ditambah lagi dengan Queen Swing, semakin sulit untuk ditangkap. Tapi Kairi kemarin sih cukup berani ya build-nya. Kairi kemarin berani banget soalnya. Kemarin build-nya. berani, iya. Damage. Full ya. Iya, kemarin Ada dia Rose Gold berani. juga salah satunya di dalam. Oke. Tapi
tapi dengan keunggulan yang dipegang sama Singkat aja Onyx, nggak mereka tahu. agak sedikit mengendorkan temponya ya. Which is ini bisa dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Bigetron by Vitality untuk bisa melakukan farmingan lagi, mendapatkan space-nya lagi dan lagi. Pertanyaan saya, Wow, Oke. apakah dia mengendorkan permainan mereka? Mereka membuying time sampai Suns punya glowing one. Pertanyaan itu. Apakah itu trik ternyata? Bukan sengaja untuk mengendorkan permainan, tapi tunggu sampai ada anti regame. Oke. Dan nunggu juga mungkin nantinya bakal ada team fight yang cukup besar ya di area dari Neutral Objective Turtle. Soalnya kalau bicara rotasi, Bigetron by Vitality ini cepat banget loh. Dia punya Matilda dan Baxia, Prof. Ya ini double rotation ya. Uh-huh. Cepat banget untuk gerakannya, ditambah lagi dengan ya power juga yang dimiliki dari Matilda dari early game. Jadi agak sedikit berat sebenarnya buat Onyx untuk bisa mendapatkan point kill. Ini makanya nggak nambah point killnya dari tadi, karena ketika stick otomatis Bigetron bakal strong banget S5. Nah ini udah mulai ada detikan dari turtle yang akan spawn. Yang harusnya ini bakal coba untuk di setup. Karena kalau kita lihat Saveronya udah di tengah tapi Hero. Ini akan ada team fight besar. Kyrie. Dari sana. Kenapa aku bilang ada team fight besar? Karena glowing one sudah di tangan dari Suns. Berpasukan dari tim Onyx, mereka tidak akan mengendorkan permainan mereka. Memaksa team fight Shogun membuka badan dengan ada revolt manipulation. Tapi berpasukan dari tim Onyx, team fight yang cukup besar membuat Shogun harus menjadi tumbang. Dan bahkan Nile, jungler dari Bigetron tenggelam. Apatah kehadian, Fnatic yang memudik ke belakang masih selamatkan dengan ada trading wine. Dan bakal berpasukan dari tim Onyx. Guiding Wind yang benar-benar membuat mereka cukup kesal. Sepertinya akan coba dihantam. Satu momen kill mungkin didapatkan. One last hit, one HP. Tapi sayangnya, Kyrie nggak berhasil menutup itu. Yap, oke, tengahnya udah mulai didorong, tapi Bigetron untuk early game-nya agak sedikit struggle dengan early damage-nya nggak sih, Prof? Ya, ditambah lagi tadi ya untuk team fight-nya Lutpi, ya dia benar-benar kayak unbeatable banget di sini. Bentar, ini challenge prediction Mirko versus everybody. Mirko kali ini dengan percaya Bigetron by Vitality akan menghantam Onyx. So mari kita akan menyaksikan, itu dia. It's just a prediction. Yep. Tapi team fight yang akan pecah di arah top lane. Ini kalau misalnya tim Bigetron nggak berhasil menekan coba poin ini akan sangat merugikan sekali. Flicker for defensive dikeluarkan oleh Sir Lutfi. Kalau Fatway untuk jalan bermasukkan dari tim Onyx itu bisa pulang. Dan itu dia yang aku bilang rugi banget. Ini akan merugikan sekali. Bener-bener. Kenapa? Saveronya bebas dari bottom lane. Bener, mereka coba untuk engage ke arah Lutfi yang ternyata Lutfinya juga nggak tumbang, Bro. Ya balik lagi ya, karena emang Onyx gak boleh komit nih dengan draft yang mereka bawakan. Gameplay mereka itu benar-benar harus bikin bonyok dulu untuk Bigetron by Vitality-nya, baru mereka bisa komit untuk memaksakan team fight 5 lawan 5. B-Boy. Gatot anjing. Scavenger Crab yang menarik agar menghentikan dan memperlama juga Eman ketika mencapai power spike itemnya. Mungkin dengan memiliki Malefic Gun atau bahkan Shogun. Curse Fury. Yap. Tapi Kiboy. Kiki Boy di depan sana ingat damage yang terlalu besar. Jadi Win membuat permasukan dari tim Onyx. Mereka harusnya sadar poking damage selama gak ada Suns agak cukup berat. Yap. Tapi untuk Bigetron ya, mereka untuk ngejawab tim fight jangka panjang mereka siap banget sih. Betul. Dengan bawain DPS kayak Bruno, kayak dari Kimi-nya juga. Dan fight jangka panjang dengan adanya Flash of the Oasis, Guiding Udah Wind, dua semua level, membantu banget. Tapi ini. Turtle sekarang terbuka untuk Onyx. Tanpa adanya Jungler kontes nanti. yang ingin dilakukan juga oleh Bigetron. Turtle di-share dengan cukup baik. No perfect turtle, tapi ini udah menjadi sebuah keuntungan ada Suns. Tapi lihat Keyboy di arah Ada belakang. Suns. Melakukan flanking carry. Tim fight yang cukup besar. Dua tim fight yang berbeda. Dan permasukan dari tim Onyx mereka berhasil dengan Shogun. Meanwhile Keyboy harus menjadi korban jiwa. Dan sayangnya, Vero dengan Sky Piercer yang dimiliki belum maksimal loh. Jadi tadi Dead Sonatanya sebenarnya udah on point dengan beberapa hero dari tim Bigetron by Vitality yang sekarang. Tapi karena belum ada stacknya. Yap. Dan Kyrie agak Support. lebih respect untuk hari ini. Dan terlalu dalam juga nggak sih tadi pemain-pemain dari Bigetron untuk di reach. Tapi akhirnya juga ada pertukaran point kill, tapi ya Haskell-nya udah selesai nih untuk Eman, Prof. Ya, ini Beda. kalau kita ngomongin item ya, seenggaknya Eman akan kerepotan juga ujung-ujungnya sama Suns. Jadi kayak emang harus ada di tempat yang aman, mainnya front to back, tapi balik lagi nih untuk Onyx. Karena mereka Gatot Kaca, ada AOG, Lutfi dia juga punya flicker, jadi emang agak sedikit merepotkan ya untuk bisa bermain dari depan. Tapi masalahnya, kali aja mereka tidak memperhatikan di belakangnya, kayak tadi, Keyboy tiba-tiba nge-flank. Oh ya. Coba untuk dive in. Emang kebiasaan Keyboy itu tidak terdeteksi ya. Karena mungkin dia tadi berasumsi dia punya Avatar of Guardian untuk bisa keluar. Tapi untuk damage-nya cukup bisa berhasil membuat Keyboy tumbang. Yep. Harusnya Moreno punya satu stack Sky Piercer.
Harusnya ya. Punya 10 berarti. 10. Karena kan tumbangnya dia di first blood. Oke. Dan juga Kairi yang terlalu lincah ya untuk bisa dihentikan. Mungkin jawabannya bukan untuk di stop tapi lebih ke decade aja. Biar di saat dia mencoba untuk dive in gak ada point kill yang bisa diambil juga. Tapi untuk sejauh ini apa yang dialami oleh Bigetron by Vitality ini agak sedikit sulit. Dalam keadaan yang under condition 7.000 gold sekarang gapnya bro. Nah, balik lagi ini dia poke damage yang kerap kali diberikan dari member Onyx. Dead Sonata, tambah lagi dengan ada Void Blast. Dan nanti untuk member dari Onyx tinggal bermain dari area dalam jungle-nya. Beringas-beringas nah BTR kan. Karena sekali aja mereka masuk ke dalam area jungle-nya untuk Bigetron, mereka bisa di-punish. Ini yang benar-benar menyebalkan adalah Kayak Heroki agak. memang killnya hanya 6 berbanding 1, nggak terlalu banyak kita lihat dari match sebelum ini. Tapi Onyx membuat disiplinnya mereka makin mencekik Bigetron untuk bisa farming. Makin mencekik Bigetron untuk bisa mendapatkan gold tambahan atau snowballing. Iya. Ini nggak yang terlalu agresif tapi ya itu pelan-pelan tapi mematikan. Iya dicekik bener-bener. Kalau misalnya ada team fight terus ya Profesor, Iya. mungkin akan ada shutdown atau mungkin ada farming apa, Iya, iya. dapat dari point kill. Aku bilangnya klasik gameplay PH ya, atau gameplay klasik dari PH. Dimana kita benar-benar ngecok lawan kita, alias kita nyekek lawan kita dengan cara kitanya farming, musuhnya nggak kita kasih farming. Dari sisi manapun. Gak dapat dari point farming kill, gak dapat dari jungle, Shutdown pun nggak dapat. shutdown pun gak dapat loh. Iya. Itu yang bikin kecekek sesungguhnya. Iya karena perlahan juga pressure-nya terus-terusan dikontrol dengan begitu baik oleh Anjing Onyx. kuat kak. Sekarang Diharap inner-inner gitu juga ya sudah Pe. mulai dihancurin satu persatu kan. Tapi ini dia, vote sekarang juga di mana yang bakal menang tuh. Oke, tentunya jangan lupa di vote untuk kawan-kawan semua. Dan lihat, dengan 9.000 keuntungan, bukan berarti Onyx tidak mungkin bisa mendapatkan 1 buah point kill. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka paksa cuma dorong aja, Ngandangin ya. mereka kandangin aja supaya para pasukan dari tim Bigetron nggak maksa team fight. Karena dia sadar, mau team fight pun nggak bakal worth it. Wih, tapi ada Pak Pulung nih. Ada Pak Pulung nih ya, MPLID Extreme. Dem. Lihat nanti Fatir Patov dan Avatar Guardian tidak bersentuhan ada apapun. Tapi dapat Gamer untuk take Gelo, down. gelo, Kairi. Sudah bermain Gelo, Kairi. gelo. Bermain dengan Fajar, shutdown pun terjadi. 2 poin kill didapatkan oleh seorang Moreno menandang. Moreno aktifkan. Gelo Sapero anjing. Oh my god, menit 11. Mencoba memaksa melakukan endgame, maka mereka mampu. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx gagal untuk mendapatkan endgame. One last hit. Mania. Sapero Hente Superstar anjing. menunjukkan kualitasnya dan Onyx take the game. One-sided. What happened Bigetron? Wow, Maniac dari Savero yang akhirnya ditujukan di depan